Assalamualaikum wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami mahasiswa semester 5, kelas B, kelompok 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Bapak dosen Angelin Yonatan Kamlasi FDB. Pada kesempatan ini, materi yang akan kami bahas adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca atau panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas atau pedoman tingkah laku. Konsep ini telah dikenal sejak Kerajaan Majapahit dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Darji Darmodiharjo dan Muhammad Yamin. Menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan peranan penting lainnya. Yang pertama, Pancasila sebagai bangsa Indonesia yang menjiwai seluruh kehidupan nasional. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa yang menjadi ciri khas pembeda dari negara lain atau bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa untuk menunjukkan masyarakat adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sudah tahukah kalian? Apa sih yang membuat Indonesia bisa bersatu dan menjadi negara yang kuat? Ya, jawabannya ada pada satu kata penting, yaitu Pancasila. Tapi, kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa sih Pancasila sebagai dasar negara? Apa sih peran pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, kita lanjut pada materi yang berikut terkait makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan ciri khas, cita-cita, acuan, dan tujuan bangsa sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI dan BPKI. Nah, latar belakangnya sendiri berakar pada perjuangan kemerdekaan selama berabad-abad dengan pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mempertanyakan tentang pandangan hidup bangsa untuk negara merdeka. Nah, penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini, teman-teman, kemudian diperkuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini berarti setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut Noton Negoro, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa sebagai kaidah hukum negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah dengan hukum apapun. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai dasar serta sumber moral, hukum, dan ideologi bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa Pancasila menjadi fondasi, acuan, serta tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Setiap negara memerlukan dasar yang menjadi arah dan cita-cita nasional. Begitu pula Indonesia yang sejak awal kemerdekaannya telah mencapai dasar negara yang tepat. Melalui pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 muncul gagasan mengenai dasar negara atau filosofis
Bronsal yang akan menjadi pandangan hidup bangsa. Gagasan tersebut kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI dan PPKI hingga akhirnya para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan ditegaskan kembali melalui Staf MPR nomor 18 MPR 1998. Dengan demikian Pancasila menjadi landasan utama dalam mewujudkan cita-cita dan penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya, ketetapan MPR tentang penegasan Pancasila ini berstatus tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat sekali dan sudah selesai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan kedudukannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar dan ideologi negara, setiap peraturan perundang-undangan wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Notonegoro, Pancasila memiliki kedudukan istimewa yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah melalui hukum. Tahukah kamu betapa pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Materi yang berikut adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri khas dan karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman meyakini adanya Tuhan. Yang berikut, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamini oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dan pemahaman kebangsaan Indonesia, mengatasi pemahaman perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa hingga tidak terjadi pecah belah oleh sebab apapun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan